Selamat siang dunia maya. Kali ini saya mau mengulas tuntas perkara pencurian HP yang disidangkan di Pengadilan Negeri Slawi. Ya, saya tidak usah menyebut nama terdakwa. Terdakwa ada 2 orang, laki-laki dan perempuan, telah berumur. Ya. Pada dakwaannya, jaksa penuntut umum mendakwa dengan pasal 363 ayat 1 huruf 4. Dengan pemberatan melakukan pencurian di malam hari, pelaku 2 orang. Ya. Kronologisnya seperti ini. Korban menurut kesaksian, menurut kesaksian korban, dia tidur di pos kamling. Ya. Tidur di pos kamling, HP-nya tinggal di pos kamling itu. Ya, lalu datang pelaku yang pria berboncengan dengan yang wanita. Ya, si pelaku tadi, si terdakwa, mengambil HP yang 2, lalu membawa sepeda motor, ya, mengajak si yang perempuan. Ya, ingat ya ceritanya. Si pelaku datang ke pos kamling tidak bersama dengan wanita. Nah, yang wanita di atas sepeda agak jauh. Lalu setelah mengambil HP itu, dia datang ke mobil sepeda motor, lalu dia bawa sepeda motor itu, ya, membonceng si wanita. Ini yang saya bela, si wanita. Nah, esoknya terbangun, korban menanyakan kepada rekannya yang teman tidur di pos kamling. Temannya juga tidak tahu. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang mencuri HP itu. Lalu ternyata tetangga samping pos kamling ada CCTV yang mengarah ke pos kamling. Di dalam CCTV itulah terlihat terdakwa mengambil, ya, kendaraan HP, sementara yang perempuan di sepeda motor. Ya, oleh tetangga tadi, pemilik CCTV, dipertontonkan CCTV dan terlihat terdakwa sing laki ngambil dari pos kamling, tapi si perempuan ada di kendaraan. Lalu berdasarkan CCTV tadi ini, ya, penyidik Polsek Slawi melakukan penangkapan terhadap si terdakwa. Ya, terdakwa ditangkap, yang pria. Lalu yang pria mengaku HP yang 1, ya, HP-nya 2, yang putih dan yang hitam. Yang hitam itu diserahkan kepada si terdakwa yang perempuan. Oh, ada satu lagi terdakwa, ada. Terus HP yang hitam diserahkan kepada terdakwa yang laki-laki. Ya, lalu polisi melakukan penangkapan kepada yang perempuan, ditemukan HP yang warna hitam. Nah, terpada yang laki-laki yang kedua, tidak ditemukan HP yang warna putih, karena katanya berdasarkan kesaksiannya di persidangan, HP dibuang ke sungai. Lalu proseslah terjadi persidangan. Nah,
saat persidangan saya menanyakan kepada penyidik dan JPU Jaksa Penuntut Umum, bagaimana pemilik mengatakan bahwasanya itu HP-nya. Ya, mestinya harus menghadirkan atau menjadikan box. Nah, faktanya boxnya itu tidak dihadirkan. Nah, jadi dalam persidangan ya saksi mengaku email ada di ponsel. Oke, kita terima. Ya, saksi yang lain juga mengatakan ponsel itu milik dari saksi korban. Oke, kita terima. Nah, klop HP adalah milik saksi korban. Terus yang kedua, saya tanyakan, JJTP di dalam berkas perkara, JJTP itu tidak dijadikan barang bukti ya, atau alat bukti. Kenapa JJTP tidak disita? Nah, padahal dasar dari penangkapan itu adalah bermula dari JJTP yang menyebutkan, yang menerangkan bahwasanya di dalam video itu terdakwa satu ya yang mengambil HP dari pos Kambling. Ya, semestinya jaksa menjadikan barang bukti JJTP itu fakta persidangan tidak dijadikan, sehingga ya alat bukti petunjuk berupa JJTP itu tidak ada ya. Dalam KUHP yang dimaksud dengan alat bukti ya pada pasal 184 ayat 1 itu menerangkan ya, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini keterangan saksi ya, saksi bila kita kaji secara yuridis ya, saksi baik saksi korban ya, saksi pendukung lainnya, tidak ada yang mengetahui bahwasanya HP itu diambil atau dicuri oleh terdakwa satu. Tidak ada yang mengetahui. Ya, itu kita sepakat, tidak ada yang mengetahui. Ya. Terus ahli, saksi ahli, tidak ada dilibatkan dalam ya di dalam berkas perkara, tidak ada saksi ahli. Ya, kita melihat pada keterangan ahli sudah tadi, keterangan saksi nggak ada ya, surat, bukti surat. Nah, bukti surat satu pun tidak ada yang mengarah pencurian itu dilakukan oleh terdakwa, sama sekali tidak ada. Nah, hanya ada bukti email juga tidak ada ditunjukkan di dalam fakta persidangan ya, hanya saksi yang mengaku ada email kan gitu ya. Berarti alat bukti tadi, alat bukti sah tadi itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat sudah terbantahkan. Sekarang bukti petunjuk ya, semestinya JJTP itu yang merupakan alat bukti petunjuk itu dihadirkan. Nah, tapi ternyata faktanya tidak dihadirkan ya. Tidak dihadirkan, tidak jadikan alat bukti dalam persidangan. Nah, sehingga dalam hal ini bukti petunjuknya nggak ada, kabur. Nah, terus pengakuan terdakwa ya, pengakuan terdakwa, oke lah, ini persidangan belum memeriksa terdakwa ya. Persidangan belum memeriksa terdakwa. Oke, di dalam fakta persidangan terdakwa mengaku hanya satu,
maka dapat disimpulkan alat bukti, ya, alat bukti dalam kasus pencurian dalam persidangan pengadilan Selawi hanya keterangan terdakwa, satu alat bukti. Sementara hakim membutuhkan ya 2 alat bukti dalam mengambil keputusan. Nah, dalam membuat vonis itu hakim memerlukan 2 alat bukti. Ya, tadi 1 alat bukti saksi korban, saksi yang lainnya tidak ada yang mengetahui bahwasanya pelaku itu terdakwa A. Keterangan ahli penyidik atau di berkas perkara tidak ada keterangan ahli. Surat, tidak ada surat, ya. Alat bukti surat dalam persidangan tidak ada dihadirkan. Bukti petunjuk yang semestinya dihadirkan berupa CCTV itu tidak disertakan oleh jaksa. Disinilah kekeliruan jaksa. Semestinya dari awal penyidik Polri sudah melakukan penyitaan terhadap CCTV itu, dan jaksa di dalam pemberkasan itu dibuatkan di dalam berkas, jadi bisa kita tonton di dalam persidangan. CCTV itu di dalam persidangan dibuka, ditonton apakah benar, ya, apakah terlihat memang si terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum ini, para terdakwa ya wajib dibebaskan. Ya, terlebih ya, ini adalah kasus tipiring. Kenapa tipiring? Harga HP yang hitam itu seharga 3 juta. HP yang hitam sudah kembali. Nah, pada saat proses ya pemeriksaan atau penangkapan itu HP hitam sudah kembali. Ya, sudah kembali. Sementara yang hilang hanya HP yang putih, harganya 1,5. Semestinya penyidik dalam hal ini Polsek Selawi menerapkan surat edaran Kapolri. Ya, surat edaran Kapolri ya tentang restoratif justice, mengingat kerugian hanya di bawah 2.500.000 ya. Sebagaimana Perma ya, peraturan Mahkamah Agung, kerugian di bawah 2.500.000 itu adalah tipiring. Jadi semestinya perkara ini tidak perlu lanjut ke persidangan, diselesaikan di kantor polisi. Ya, saran saya kepada rekan kepolisian, jangan terlalu memaksakan agar perkara dinaikkan dalam persidangan, karena negara juga dirugikan. Dalam proses persidangan, dalam proses penanganan perkara kan perlu biaya dari kepolisian. Saat penanganan perkara di kepolisian, saat penanganan perkara di kejaksaan, saat proses persidangan itu menggunakan uang negara. Ya. Jadi pada rekan-rekan kepolisian, ya bertindaklah bijaksana berdasarkan keadilan. Ya, demi terciptanya ya penegakan hukum yang berkeadilan. Ya, bravo untuk polisi, lawyer legal.